Teman-teman pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam budaya pewayangan. Berjumpa kembali bersama channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Dan kali ini kembali upload video terbaru dengan ulasan 3 pasangan keturunan Pandawa dengan kesaktian tinggi dan paling umum dimunculkan pada lakon-lakon pewayangan Jawa. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Dalam pewayangan Jawa, begitu banyak karakter tokoh pewayangan yang diceritakan merupakan para putra dari Pandawa, mulai putra dari Prabu Puntadewa, putra dari Janaka, Werkudara, Nakula, dan Sadewa. Namun, dari begitu banyaknya tokoh-tokoh pewayangan Jawa para putra Pandawa, terdapat 3 pasangan yang merupakan 3 pasangan dengan kesaktian tinggi dan paling umum dimunculkan pada lakon-lakon pewayangan Jawa, dan bisa jadi cukup terkenal di kalangan masyarakat. Pasangan yang pertama adalah Raden Gatotkaca dan Raden Abimanyu. Raden Gatotkaca merupakan putra dari Raden Bimasena bersama Dewi Arimbi. Lalu Raden Abimanyu merupakan putra dari Raden Arjuna bersama Dewi Sembadra. Pasangan yang pertama ini merupakan yang paling sering dan paling banyak dalam kemunculannya pada lakon-lakon pewayangan Jawa. Keduanya juga diceritakan merupakan yang paling mendapat perhatian langsung dari para Pandawa. Dalam beberapa lakon pewayangan Jawa, pada plot perang kembang atau cakilan, bila mana diceritakan Raden Abimanyu setelah mengalahkan Buta Cakil lalu melawan para Buta Pragalba dan yang lainnya dan bertubuh besar, maka terdapat beberapa versi. Versi pertama, Raden Abimanyu akan menggunakan anak panah untuk mengalahkan para buta yang bertubuh lebih besar. Lalu versi kedua dibantu. Nah, tokoh yang membantu dari Raden Abimanyu tidak lain dan tidak bukan, pasti adalah Raden Gatotkaca. Hal serupa juga terjadi pada kedua ayah Raden Gatotkaca dan Raden Abimanyu, yakni Arjuna dan juga Bimasena. Pada perang kembang atau cakilan, bila mana Raden Arjuna kewalahan setelah mengalahkan Cakil lalu melawan para buta yang bertubuh lebih besar, maka Raden Bimasena adalah tokoh yang membantu pada babak perang kembang tersebut. Pasangan yang kedua adalah Raden Antareja dan Raden Irawan. Raden Antareja merupakan putra dari Raden Bimasena bersama Dewi Nagagini. Lalu Bambang Irawan merupakan putra dari Raden Arjuna bersama Dewi Ulupi. Adapun awal kisah yang menceritakan Raden Antareja dan Bambang Irawan selalu bersama ada pada lakon Irawan Lair. Diceritakan pada lakon tersebut Raden Antareja berperan khusus dalam membantu Dewi Ulupi, lalu diangkat murid oleh Begawan Jayawilopo di Padepokan Yasarata. Itulah awal mula Raden Antareja dipersaudarakan dengan Raden Irawan oleh Begawan Jayawilopo. Itu juga yang menceritakan awal mula Raden Antareja digelung rambutnya oleh Begawan Jayawilopo. Beberapa lakon yang bisa disanggit memunculkan pasangan Raden Antareja dan Bambang Irawan, diantaranya Irawan Maling, Prabu Gambir Anom, Irawan Kromo, ataupun Semar Bangun Kayangan dengan sanggit Lancur-Lancur Pandawa sebagai tokoh utamanya.
Dalam babak perang kembang ataupun cakilan, bila mana menggunakan tokoh Irawan saat melawan buto cakil, maka bila mana Raden Irawan merasa kesulitan setelah mengalahkan cakil, lalu melawan para buto bertubuh lebih besar, maka Raden Antareja merupakan tokoh yang membantu Raden Irawan. Pasangan yang ketiga tidak lain dan tidak bukan adalah Raden Antaséna dan Raden Wisanggeni. Raden Antaséna merupakan putra dari Raden Bimasena bersama Dewi Urangayu. Sementara itu, Raden Wisanggeni merupakan putra dari Raden Arjuna bersama Betari Dresanala. Duo Dugal Kewarisan dan duo Wiji Sejati merupakan dua istilah yang selalu melekat pada dua tokoh pewayangan Jawa ini. Hampir disanggit selalu dimunculkan bersama, karena Raden Wisanggeni merupakan otak pengatur strategi, lalu Raden Antaséna sebagai pelaksana dalam dua pasangan ini. Raden Wisanggeni bersama Raden Antaséna memang pasangan yang bisa dimunculkan dan disanggit selalu dimunculkan bersama, walaupun ada lakon-lakon yang memang memunculkan mereka secara tersendiri-tersendiri. Namun, memang hanya Antaséna yang bisa menyimbangi kesaktian dari Raden Wisanggeni. Maka dari itu, Raden Wisanggeni merupakan pasangan emas dari Raden Antaséna pada lakon-lakon pewayangan Jawa. Dalam pewayangan Jawa, memang para keturunan Pandawa diceritakan masing-masing mempunyai kesaktian yang cukup tinggi. Namun, tiga pasangan inilah yang paling umum diketahui di kalangan masyarakat dan juga penggemar pewayangan Jawa, merupakan tiga pasangan emas putra dari Pandawa, Raden Gathotkaca dan Raden Abimanyu. Lalu, Raden Antareja dan Bambang Irawan, Raden Antaséna dan juga Raden Wisanggeni. Demikianlah pemirsa, ulasan mengenai tiga pasangan emas keturunan Pandawa dengan kesaktian yang sangat tinggi dan diceritakan paling banyak muncul pada lakon-lakon pewayangan Jawa dan juga cukup umum diketahui di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat penggemar pewayangan Jawa. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo untuk mendapatkan video-video dengan ulasan kisah-kisah pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena tentunya masih banyak kekurangan dari channel Ari Poncowolo. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya seputar pewayangan Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.